Dari UBI Belusukan kami mengajak Anda untuk ke negeri Jepang. Selain terkenal dengan sebutan negara Sakura, Jepang memiliki salah satu produk unggulan yang kualitasnya sudah diakui dunia. Ya, teh hijau atau ocha. Ya, ini meskipun ocha bukan tanaman asli dari Jepang, namun manfaatnya bagi kesehatan cukup besar. Cara menikmati teh dan filosofi di balik teh hijau ini pun mengandung arti yang luas. Dan pemirsa, berikut rahasia zaman. Negara Jepang memang memiliki keindahan alam yang indah. Hamparan gunung yang berpadu dengan aliran sungai menjadi pemandangan yang dapat memanjakan mata siapa saja. Selain pemandangan yang dimilikinya, Jepang juga memiliki tanaman khas yang menjadi kebanggaan setiap masyarakatnya, yaitu tanaman teh. Minum teh memang menjadi kebiasaan bagi sebagian orang dalam menikmati waktu senggang mereka. Rasa khas yang diberikan oleh tanaman ini memberikan suasana santai saat menikmatinya. Namun di Jepang, ada sebuah upacara minum teh yang dilakukan dengan suasana yang sangat serius, namun juga mengandung sebuah filosofi yang telah mendunia. Tapi sebetulnya, dari mana asal-usul upacara minum teh ini? Dan apa maksud dari filosofi yang terkandung di dalamnya? Teh sudah menjadi minuman favorit bagi para penikmatnya. Aroma dan rasa yang timbul dari olahan tanaman teh semakin memanjakan lidah para penggemarnya. Dengan mudah mereka dapat menemukan hasil olahan teh di berbagai tempat. Namun, di balik kenikmatan rasanya, ternyata teh memiliki sejarah kelam dalam perjalanannya. Tanaman yang datang dari negeri tirai bambu Tiongkok ini memiliki nama lain Camellia sinensis. Iklim wilayah Tiongkok yang hangat dan lembab membuat teh tumbuh subur. Sebelum menjadi minuman, tanaman teh sudah digunakan selama bertahun-tahun oleh bangsa Tiongkok untuk pengobatan. Tanaman teh diyakini mampu membantu mengontrol pendarahan, menyembuhkan luka, dan memperbaiki pencernaan. Secara perlahan, kehebatan dan kelezatan yang dimiliki oleh daun teh menjadi komoditi yang paling diminati di seluruh dunia. Tak heran bila tingginya minat untuk mendapatkan tanaman teh membuat banyak terjadi konflik pada masa lampau. Salah satunya adalah Boston Tea Party. Tingginya harga serta keunikan rasa yang dihasilkan oleh tanaman teh membuat beberapa negara memberikan apresiasi lebih saat menikmatinya. Negara Rusia, Inggris, Irak, Tiongkok, India, dan Jepang mempunyai tradisi dan upacara hanya untuk menikmati minum teh. Tanaman teh masuk ke negara Jepang dibawa oleh seorang pendeta Buddha bernama Eisai pada abad ke-12 saat pulang dari negara Tiongkok setelah dikirim oleh penguasa Jepang. Awalnya, teh yang dibawa oleh biksu Eisai hanya digunakan untuk pengobatan serta ritual keagamaan di biara Buddha Zen. Namun seiring perjalanan waktu, perlahan ocha atau teh mulai digemari oleh para raja, bangsawan, dan samurai pada abad ke-15 dan ke-16. 多分要素があると思うんですけれども、まずはそのお茶っていうのは日本の言葉に日常茶飯事というのがありまして、お茶と飯ご飯ですねはもう日常のことであるっていう単語があって、非常に人々の生活の中で食事をする際にもなくてはならないものなんです。でも一方で、いわゆる茶道と言われるような精神文化にまで高められたものもあって、非常にお茶といっても、幅広い。 Lahirnya upacara minum teh di Jepang tidak terlepas dari ajaran Buddha Zen yang menjadi latar belakang datangnya tanaman teh ke negara ini. Upacara yang bersifat sangat religius merupakan ritual penghormatan kepada tamu dalam suasana kebersamaan. Pada awal kehadirannya di zaman Edo, upacara minum teh ini hanya dapat dilaksanakan oleh beberapa kalangan, yaitu raja, bangsawan, dan para samurai. Kemudian, upacara minum teh semakin meluas dan masyarakat umum mulai menikmatinya. Diawali saat seorang Toyotomi Hideyoshi, Panglima Perang Jepang, melaksanakan upacara minum teh di hadapan seluruh prajuritnya untuk memberikan inspirasi dan semangat sebelum menghadapi pertempuran.
Sementara itu, abad ke-16 juga dinilai menjadi awal semakin merasuknya tradisi minum teh ke budaya masyarakat Jepang. Sosok yang paling dikenal dalam dunia upacara minum teh adalah Sen no Rikyu, seorang guru upacara minum teh Jepang yang telah menyempurnakan dari proses yang pernah ada sebelumnya. Sen no Rikyu juga mengajarkan konsep Ichigo Ichie, atau yang berarti setiap perjamuan upacara minum teh harus dianggap sangat berharga karena tidak bisa diulang. Pada awal keberadaannya, upacara minum teh ini hanya dapat dilakukan oleh para pria. Namun memasuki era Meiji, para wanita diwajibkan untuk mempelajari upacara minum teh sebagai salah satu upaya pemahaman budaya Jepang. Banyaknya penduduk yang mempelajari upacara minum teh memunculkan berbagai aliran dalam mempelajari upacara yang sangat sakral. 相手の方に心を込めて美味しいお茶を差し上げたいという思いで一つ一つの動作に心を込めて、また自分も心を落ち着かせて立てるという、その手順を踏んでいく中で自分も落ち着いて相手の方にも心を込めたお茶を差し上げるという。 Setiap upacara minum teh, matcha atau teh hijau berbentuk bubuk yang dibuat dari daun teh jenis tencha yang telah digiling halus menjadi sebuah pilihan. Namun, upacara yang disempurnakan oleh kalangan samurai ini menjadi tidak populer di kalangan masyarakat karena tata kramanya yang terlalu kaku. Keinginan masyarakat untuk dapat menikmati teh dengan suasana yang lebih santai membuat aliran upacara minum teh dengan menggunakan jenis teh sencha semakin berkembang dan populer. Melimpahnya teh jenis sencha yang dihasilkan negara Jepang memelatar belakangi pendeta Baisao membuat aliran upacara baru atau yang disebut senchado. Sebelum masuk ke dalam tempat upacara minum teh, sang tamu harus terlebih dahulu memberi hormat kepada tuan rumah. Sebelum memulai upacara minum teh, tuan rumah akan menyuguhkan sebuah kue manis sebagai tanda ucapan selamat datang pada tamu. Setelah kue habis dimakan, sang guru menyiapkan teh untuk diminum. Dalam membuat ocha, banyak hal yang harus diperhatikan untuk mendapatkan hasil racikan terbaik. Takaran air dan tingkat suhu air menjadi bagian yang harus diperhatikan untuk menyajikan minuman teh. Dalam proses penyajian teh harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Meski terkesan rumit dan kaku, setiap langkah dalam pelaksanaan upacara minum teh mengandung filosofi yang dalam. Filosofi yang ditanamkan Sen no Rikyu adalah rasa saling menghargai, menjaga keharmonisan, kesucian, dan kedamaian antara manusia dan alam sekitarnya. Memang biasanya mangkuk yang digunakan pada upacara minum teh ini memiliki hiasan cantik di sekelilingnya. Ini sebagai tanda bahwa tuan rumah menghargai kedatangan tamu yang datang ke rumah mereka. Dan untuk menghormati tuan rumah itu, kita harus membalik mangkok ini 2 kali agar hiasan cantik tersebut menghadap ke tuan rumah sebagai tanda bahwa kita pun menghormati mereka. Seiring perkembangan zaman, makna yang terkandung dalam upacara minum teh perlahan mulai luntur. Derasnya arus modernisasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tradisi budaya yang mereka miliki pudar dan mulai ditinggal kaum muda. Beragam olahan makanan yang terbuat dari teh menjadi salah satu upaya untuk semakin memperkaya warisan yang telah mereka miliki dan mulai memudar. Upacara minum teh yang ada di negeri Sakura ternyata memiliki perjalanan panjang dalam keberadaan. Meskipun terdapat beberapa aliran, namun hal tersebut tidak mengurangi makna yang terkandung di dalamnya. Di mana prosesi ini mencoba mempertegas antara kesetaraan serta keselarasan manusia dengan alam sekitar.